teman-temanku, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, kita bahas mengenai pertemuan Prabowo bersama Presiden Jokowi ya. Sekarang tanggal 4 November, kemarin berarti tanggal 3 teman-teman. Jadi Prabowo setelah dari Papua ya teman-teman, Prabowo itu bertemu dengan Presiden Jokowi di Solo di rumahnya. Kita lihat ya secara kekeluargaan tuh ya, damai ya. Jadi sumringah. Nah, langsung diajak oleh Presiden Jokowi makan di angkringan di tempat langganan Jokowi dan Prabowo makan di Solo, teman-teman. Kelihatan ini apa? Ya, rakyat Indonesia masih merasa ya dua ini presiden ya. Nah, Prabowo sekarang lebih gencar lagi melanjutkan proyek-proyek yang sudah ditata ya, sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Presiden Jokowi. Jadi menata negara sebesar Indonesia ini, teman-teman ya, kalau nggak ada komitmen yang tinggi nggak akan jadi, teman-teman. Mungkin di antara teman-teman atau siapapun ya belum banyak yang sadar juga ya, Indonesia ini negara besar sekali, teman-teman, besar sekali. Ya, bahkan penduduknya aja udah hampir 300 juta. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, macam-macam suku, agama, kita semua tahu. Mengelola negara ini nggak gampang, ya itu dari segi populasi, luas wilayah ya. Belum ikut campur asing ya teman-teman. Nggak gampang loh teman-teman mengelola negara ini. Makanya kita sebagai warga ya, kita harus tahu di Indonesia tuh banyak sekali masalah. Pertama, tata kelola yang belum benar sampai hari ini ya. Koruptor masih banyak sekali, itu yang saya prihatinkan ya. Saya sampai berandai-andai, seandainya Indonesia nggak ada koruptor, bagaimana hebatnya negeri ini, bagaimana teraturnya negeri ini ya. Nah, yang penting kalau menurut saya bernegara itu yang dipikirkan adalah perut rakyat ya. Perut rakyat itu dibikin aman dulu, makanya jaminan makanan untuk rakyat itu harus benar-benar dijamin, minimal perut rakyat itu nggak lapar. Yang pertama, yang kedua pendidikan gratis ya, semua harus pendidikan gratis dari SD, TK sampai SMA ya, itu harus gratis, mau negeri mau swasta itu semua harus gratis ya. Gimana caranya, yaitu urusan pemerintah supaya masyarakat ini merasakan kemerdekaan ya, mempunyai hak yang sama untuk belajar sampai SMA minimal. Nah, kalau udah kuliah itu beda lagi ya. Bahkan di kuliah pun banyak tuh ya fasilitas-fasilitas beasiswa. Nah, itu udah merasa adil tuh ya. Walaupun nggak seluruhnya manusia di dunia ini yang adil, nggak ada kecuali Tuhan ya. Nah, karena pendidikan itu penting ya. Sampai SMA lah ya harus gratis. Terus yang ketiga, kesehatan gratis. Kesehatan harus gratis tuh teman-teman ya, nggak ada istilah nggak kesehatan gratis. Kesehatan gratis gimana caranya ya, urusan pemerintah itu. Semua orang sakit nggak usah mikirin biaya lagi kalau yang sakit. Kan orang nggak ada yang pengen sakit tuh, nggak ada. Jadi umpamanya yang sakit berapa persen dari penduduk Indonesia kan nggak semuanya ya, yang sakit gratis, tinggal nunjukin KTP gratis. Itu harus didata dengan benar. Nah nanti kalau nggak ada korupsi kan nggak ada tuh namanya dokter nakal, rumah sakit nakal ya, nggak ada. Karena mentalnya sudah terbentuk mental-mental anti korupsi. Makanya harus jelas tuh siapapun yang korupsi, apalagi mengambil uang rakyat ya, itu harus hukumnya selesai udah. Selesai sudah. Jadi hukumnya ya hukum seberat-beratnya, cita hartanya udah. Nggak ada maaf di segala lini tuh, dari rumah sakit, pendidikan, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, apapun yang berhubungan dengan korupsi kalau udah terbukti ya udah selesai itu orang. Jadi korupsi itu diletakkan di extraordinary crime. Jangan korupsi diletakkan di tempat-tempat hukum-hukum yang biasa-biasa saja, bedain. Karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa, ya teman-teman.
Orang sudah dikasih amanah, orang sudah dipercaya masih korupsi. Itu kan orang yang berkhianat benar itu. Sejahat-jahatnya kejahatan itu adalah korupsi. Kalau orang nggak punya ya, dia ibaratnya ya maling ayam untuk makan, itu bisa dibilang 50-50 lah itu ya. Karena dia nggak dikasih makan oleh pemerintah. Makanya saya tadi singgung di awal, pastikan rakyat itu makan gratis. Minimal tuh makan sebulan tercukupi. Biaya berapa triliun ya dihitung oleh negara, dicukupi itu semua. Supaya rakyat tuh nggak melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya perut ya, yang berurusan dengan perut. Nah nanti kalau ada kejahatan-kejahatan yang rakus ya, yang greedy, yang memang otaknya tuh ada niat jahat, itu baru dihukum yang berat. Itu jadi kejahatan jalanan ya, kejahatan eh, white collar, blue collar ya itu kan ada tuh kejahatan jalanan, kejahatan tingkat tinggi ya, maksudnya orang-orang rakus itu hukumannya harus benar-benar berat. Nah, insya Allah ya, kalau koruptor di Indonesia nggak ada, semua pelayanan publik itu teratur, insya Allah Indonesia ini makmur banget, teman-teman. Ya, makmur banget. Jadi kehidupan gapnya nggak jauh-jauh banget. Sekarang kan gapnya jauh banget itu, ya kan? Gapnya jauh banget antara yang kaya dan yang miskin. Di Indonesia itu pejabat yang kaya banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Apalagi pejabat-pejabat yang di bidang jasa-jasa gitu ya, yang sifatnya ada pungli-pungli gitu ya. Itu kayaknya bukan main. Ya, kita sekarang aja ya, Kejaksaan Agung nih sudah menangkapi beberapa koruptor kakap tuh. Baru berapa hari kuasa ya Prabowo. Ya, 10 hari lebih lah ya. Udah ada dirjen kereta apian. 3 hakim mungkin nanti akan nambah lagi nih kalau si ZR berbicara nanti. Hakim-hakim banyak ditangkapi nanti. Kalau ZR ini membuka mulutnya yang punya 1 triliun di dalam rumahnya itu. Ya, belum Thomas Lembong nih ya, nanti bisa melebar kemana-mana juga. Belum dugaan-dugaan yang lain nih, masih banyak nih yang pasti Jaksa Agung ngincar koruptor. Masih banyak banget. Nah itu meluas nanti kemana-mana. Bahkan ada panitera kemarin di Jakarta, pengadilan negeri atau pengadilan mana tuh di Jakarta ya. Ada berapa miliar gitu. Gede-gede korupsinya atau suapnya. Nah itu harus benar-benar dibersihin tuh. Nanti lembaga-lembaga hukum, lembaga pengadilan, lembaga eksekutif, legislatif semua bersih tanpa korupsi. Nah negeri ini akan merasa adil. Hari ini belum ada keadilan. Karena yang menikmati keadilan itu kebanyakan mereka-mereka koruptor itu, pejabat-pejabat yang korup, ya, yang udah digaji gede masih korupsi. Yang menikmati kemerdekaan keluarga mereka. Di sisi lain keluarga bawah ya, keluarga yang setiap hari cari makan sehari aja belum tentu cukup. Dia nggak merasakan kemerdekaan ini teman-teman. Ya, karena saya orang bawah, saya orang kecil, jadi merasakan betul teman-teman. Jadi saya inginnya ya korupsi diberantas habis ya teman-teman. Saya inginnya korupsi diberantas habis sehingga rakyat merasakan keadilan itu. Ya, itu aja dulu teman-teman ya. Kita sambung lagi nanti ya.